Nama saya Putu Wijaya, saya mahasiswa dari Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Sekarang saya ada di Pasar Cengkareng. Di sini saya mau memberikan informasi tentang seputar pasar tradisional. Yuk teman-teman, ikutin jalan saya menyelusuri pasar tradisional. Galang rambut anarki, ingatlah tangisan pertamamu, ditandai BBM membumbung tinggi. Maafkan kedua orang tuamu kalau tak mampu beli susu. Pasar memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Sejak zaman penjajahan, kegiatan pasar beserta para pedagangnya berkembang secara alamiah. Pasar adalah tempat di mana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Pasar di dalamnya terdapat 3 unsur, yaitu penjual, pembeli, dan barang atau jasa, yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual beli. Pasar timbul karena kelebihan produksi. Setelah kebutuhan sendiri terpenuhi, memerlukan tempat pengaliran untuk dijual. Selain itu, pemenuhan kebutuhan akan barang-barang memerlukan tempat yang praktis untuk mendapatkan barang, baik dengan menukar atau membeli. Persaingan antara pasar online dengan pasar tradisional semakin tak terkendali akhir-akhir ini. Dampak positif yang diberikan pasar online antara lain mempermudahkan akses masyarakat mendapatkan barang konsumsi yang mereka butuhkan. Karena pasar online memiliki kelengkapan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, bisa diantar langsung ke rumah, tentunya dengan tambahan ongkos kirim. Selain dampak-dampak positif, maraknya pasar online mungkin memberikan berbagai dampak negatif bagi pedagang pasar tradisional. Dampak negatif yang utama dengan munculnya pasar online adalah mematikan pasar dan retail tradisional. Persaingan keberadaan pasar tradisional maupun toko kebutuhan sehari-hari maupun pelayanan dari pasar online yang lebih baik sehingga membuat konsumen lebih memilih retail online tersebut. Hal ini jelas dapat mematikan keberadaan pasar dan warung tradisional yang jumlahnya besar dan menyangkut hajat hidup masyarakat yang lebih luas. Menurut omset yang dapat penjual pasar tradisional akan berkurang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelum munculnya pasar online. Tapi tidak sedikit juga masyarakat yang masih bertahan untuk belanja di pasar tradisional. Saya sempat mewawancarai salah satu pengunjung pasar tradisional, kenapa masih memilih datang langsung ke pasar tradisional. Pilih belanja ya lebih pilih di pasar tradisional karena bisa lebih langsung melihat barangnya sendiri, terus dia lebih segar juga kan kalau kita pegang, kualitasnya lebih terjamin dibandingkan kita belanja di online shop. Harapannya supaya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah, supaya penanganannya lebih ketat lagi dan juga kebersihannya lebih dijaga lagi. Dan untuk pasar tradisional ini harapannya semoga lebih dikunjungi banyak masyarakat. Pasar tradisional merupakan aset budaya dan penggerak ekonomi nasional yang selama ini terbukti tahan dari hantaman krisis ekonomi. Dalam merevitalisasi pasar tradisional, pemerintah bisa mengeksplorasi potensi pasar tradisional yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata budaya melalui penataan pasar, kebersihan, dan keamanan yang terjaga. Orang yang datang ke pasar merasa tidak hanya belanja, tapi juga bisa rekreasi. Pasar tradisional dengan sentuhan tradisionalnya bisa menjadi ikon sendiri. Aspek tradisional bisa terus dikembangkan dan akan menjadi daya tarik dengan penyesuaian penataan pasar tradisional. Justru bisa menjadi daya tarik. Saya Putu Wijaya, sekian liputan saya tentang pasar tradisional.